Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfil Hakim dengan NIM 530102301118. Program studi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang arsitektur Islam awal dan bagaimana perkembangannya. Baik, langsung saja arsitektur Islam awal dan perkembangannya. Arsitektur sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu arsitekton, bukan sekedar seni merancang bangunan, melainkan manifestasi dari nilai-nilai budaya dan peradaban. Dalam konteks Islam, arsitektur menjadi cerminan dari keyakinan dan ekspresi spiritualitas. Pengembangan arsitektur Islam, terutama pada bangunan seperti masjid, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat interaksi dan pengembangan komunitas. Arsitektur berasal dari bahasa Yunani arsitekton, yang berarti pembangunan utama atau ahli bangunan. Dalam Islam, arsitektur mencerminkan sistem nilai dan kebudayaan masyarakat Muslim. Masjid menjadi contoh utama arsitektur Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat dakwah dan pembinaan umat. Seiring perkembangan zaman, arsitektur Islam mengalami perubahan dari gaya klasik hingga modern, mencerminkan dinamika kebudayaan Islam yang terus berkembang. Berikutnya, pengertian arsitektur Islam menurut perspektif agama Islam. Arsitektur Islam adalah perpaduan antara ibadah kepada Allah dan kebudayaan manusia yang selaras dengan lingkungan dan pencipta, mencerminkan nilai, simbol, dan makna spiritual Islam melalui bentuk, struktur, dan ornamen. Arsitektur ini juga mewujudkan seni ruang yang berlandaskan Al-Quran, berperan dalam membangun peradaban karakter dan akhlak umat. Budaya arsitektur Islam bermula sejak pembangunan Ka'bah oleh Nabi Adam sebagai tempat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sejarah perkembangan arsitektur Islam. Arsitektur Islam merupakan bagian dari kebudayaan Islam yang mencerminkan kebutuhan jasmani dan rohani umat. Sebelum Islam datang, gaya arsitektur telah berkembang di Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Setelah Islam tersebar, gaya tersebut dipengaruhi nilai-nilai Islam seperti pengubahan gereja menjadi masjid tanpa mengubah bentuk dasarnya. Arsitektur Islam bermula dari masjid sederhana di masa Nabi Muhammad yang terbuat dari batang dan daun kurma. Seiring waktu berkembang menjadi bangunan megah seperti Masjid Nabawi dan Dome of the Rock, Kubat As-Sakhroh di Yerusalem. Perkembangannya meluas dari Arab ke Persia, Mesir, dan Spanyol, hingga ke India sampai ke Indonesia. Ciri arsitektur Islam mencakup unsur religius, geometris, dan budaya lokal yang menunjukkan perpaduan antara nilai spiritual, seni, dan teknologi pada setiap zaman. Yang pertama itu ada masjid. Arsitektur masjid merupakan hasil perpaduan budaya, teknik, dan estetika dari berbagai wilayah Islam. Perkembangan awal pada abad ke-11 dimulai oleh bangsa Turki dengan pengaruh ekonomi dan militer tanpa memaksakan agama. Dinasti Saljuk. Masjid bergaya Arab dengan lapangan tengah, madrasah, dan kubah. Dinasti Umayyah. Terjadi pembaruan akibat pengaruh kebudayaan barat seperti pengalihan gereja jadi masjid. Kemudian pengaruh Persia, lengkung pitu, kubah bertingkat, dan bahan bangunan dari batu bata serta runtuhan kuno. Masa Utsmaniyah. Muncul arsitek Sinan menciptakan gaya khas dengan 3 tipe masjid, yaitu lapangan, madrasah, dan berkubah. Kemudian Islam di India, gabungan gaya lokal seperti candi dengan elemen Islam. Contoh seperti Masjid Qutubiyah dan Qutub Minar. Elemen utama masjid itu yang pertama ada mihrab, itu sebagai tempat imam. Kemudian ada beberapa elemen masjid. Yang pertama itu ada mihrab sebagai tempat imam, kedua mimbar sebagai tempat khotib berkhutbah, yang ketiga itu ada liwan sebagai ruang utama jamaah, yang keempat itu sahen halaman terbuka, yang kelima fawaroh sebagai tempat wudhu, yang keenam menara sebagai tempat adzan, yang ketujuh itu kubah atau kubot atap khas masjid, yang kedelapan itu ada tempat lengkungan atau akses utama, yang kesembilan itu ada teras atau serambi tempat istirahat, yang kesepuluh itu ada dike tempat Bilal mengulang ucapan imam. Selain masjid, ada juga kaligrafi. Kaligrafi berasal dari Yunani. Dalam bahasa Arab disebut khot. Gaya pertama Kufi muncul pada abad ke-7 di Kufah, Irak.
Tokoh awalnya itu Ali bin Abi Thalib. Pada abad ke-16, kaligrafi Islam mencapai masa keemasan. Banyak dipakai untuk menulis Al-Quran dan puisi. Pada masa Umayyah mulai berkembang dari gaya Kufi, tokohnya seperti Qutbah Al-Muharrir. Kemudian pada masa Abbasiyah, seni kaligrafi makin maju. Yang tokohnya itu seperti Ad-Dahhak bin Al-Ajlan. Kaligrafi berasal dari bahasa Yunani yang berarti tulisan indah. Dalam bahasa Arab disebut khot. Ahli kaligrafi disebut al-khatot. Gaya pertama yang digunakan dalam penulisan Al-Quran adalah Kufi. Muncul pada abad ke-7 di Kufah, Irak, dan dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib, yang dianggap sebagai kaligrafer Islam pertama. Kaligrafi berperan penting dalam peradaban Islam karena bukan hanya sebagai seni, tetapi juga sebagai sarana memperindah dan menjaga kesucian ayat-ayat Al-Quran. Pada abad 16, seni kaligrafi mencapai masa keemasan, berkembang pesat di wilayah Turki, Persia, dan Andalusia, serta memengaruhi seni barat pada masa dinasti Umayyah. Kaligrafi mulai berkembang menjadi gaya yang lebih dinamis. Tokoh pentingnya yaitu seperti Qutbah Al-Muharrir, ahli kaligrafi yang memperkenalkan bentuk tulisan kursif. Sementara pada masa dinasti Abbasiyah, kaligrafi berkembang lebih maju dengan lahirnya banyak gaya baru seperti Naskhi, Thuluth, dan Nasta. Tokoh awal masa ini adalah Ad-Dahhak bin Ajlan, dan periode ini dianggap sebagai puncak perkembangan gaya dan estetika kaligrafi Islam. Yang ketiga itu ada seni dekoratif. Seni dekoratif atau ornamen adalah seni menghias ruangan dan bangunan. Dalam Islam, fungsinya sebagai pengingat tauhid dan wujud keindahan ciptaan Allah. Ciri utamanya berupa pola geometris, tumbuhan, dan abstrak, karena ada larangan menggambar makhluk hidup. Perkembangannya dimulai pada abad ke-7, yang dimana berkembang pesat pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Contohnya terlihat di Kubah Batu Yerusalem, Masjid Umayyah Damaskus, dan Alhambra di Spanyol. Kesimpulannya adalah seni dan arsitektur Islam bukan hanya menonjolkan keindahan visual, tetapi juga mengandung nilai keagamaan dan spiritual yang mendalam. Setiap pola kaligrafi dan bentuk bangunan mencerminkan tauhid, keteraturan, serta kesempurnaan ciptaan Allah. Masjid sebagai pusat ibadah yang dirancang bukan hanya fungsional, tapi juga penuh simbolik melalui elemen seperti kubah, menara, mihrab, dan mimbar. Kaligrafi dan seni dekoratif menjadi wujud cinta terhadap ayat-ayat Al-Quran, menggunakan pola geometris, floral, dan abstrak untuk menghindari penggambaran makhluk hidup. Secara keseluruhan, seni Islam menunjukkan bahwa keindahan adalah sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, serta warisan budaya dan spiritual yang harus dijaga dan dilestarikan. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang arsitektur Islam awal dan perkembangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.